Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita masih dari Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat singkat Nabi namun syarat dengan makna. Dan kita halaman ke-101 poin ke-27 tentang beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bukunya, Bu. Kita baca hadisnya baru kita jabarkan sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyami min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anam. Muttafaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya Abdurrahman ibn Sakhr, beliau berkata, telah bersabda kekasihku, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Pertama dengan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian yang kedua mengerjakan salat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga mengerjakan salat witir sebelum tidur. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali karena menjelaskan 3 amalan yang 3-tiganya penuh dengan keutamaan. Pertama puasa ayyamul bid, yang kedua 2 rakaat duha, dan yang ketiga salat witir. Baik, kita akan rinci satu persatu. Pertama di sini puasa ayyamul bid. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa disebut ayyamul bid. Bid itu artinya putih, bercahaya. Karena pelaksanaan puasa itu terjadi ketika bulan sedang purnama-purnamanya. Dimulai dari tanggal 13, kemudian 14, kemudian 15. Dari kalender Hijriyah, Bu, ya, bukan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi nggak ketemu. Sebab tanggal 13 Hijriyah itu bulan sudah mulai membesar itu. Kemudian di 14-nya makin membesar, dan di 15-nya puncak daripada purnama. Lalu apa hikmah di balik puasa ayyamul bid ini? Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ista'idzi bil qamar. Wahai Aisyah, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bulan purnama. Bahkan ahli tafsir ketika mentafsirkan makna surah Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasik apabila menutup, sebagian tafsir mengatakan maksudnya adalah malam ketika menutup. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya bulan purnama. Jadi kita harus berlindung saat purnama. Kenapa demikian? Alasannya karena syaitan itu sedang puncak-puncak kekuatannya menggoda Bani Adam. Makanya kemudian kita harus berlindung saat bulan purnama. Apalagi kemudian pasang surutnya air lautan itu juga ditentukan dengan purnama, dan itu mempengaruhi kepada pasang surut darah setiap manusia.
Makanya biasanya pertengahan bulan itu darah manusia naik tuh. Apalagi gaji dari suami dah habis kan Bu, makin naik lagi tuh. Ya. Di pertengahan bulan tuh udah nggak ada duit, makin stres kan Bu. Makanya ada dua syariat yang disyariatkan dalam Islam untuk menekan gangguan setan itu. Pertama berbekam, dan itu disunnahkan di pertengahan bulan. Yang kedua puasa ayyamul bid, itu untuk menekan keburukan dari keburukan setan. Karena Nabi SAW yang mengatakan asyaitan itu yajri majra dam ibni Adam. Jadi setan itu masuk dari aliran darah anak Adam, dan dengan berbekam itu bisa ditekan. Kemudian juga dengan puasa juga bisa tertekan. Itu diantara hikmah kenapa kita disunnahkan untuk puasa ayyamul bid. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis tentang puasa ayyamul bid ini, Nabi SAW dikisahkan atau diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana la yada' sauma ayyamil bid fi safarin wala hadarin. Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, baik ketika safar ataupun ketika mukim. Artinya ibadah ini sangat dicintai Nabi. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa puasa ayyamul bid ini pahalanya kalau dilakukan setiap bulan 3 kali, maka sama dengan dia mendapatkan pahala 1 tahun berpuasa. Karena kan setiap kebaikan itu Bu, itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Dalam beberapa ibadah tertentu seperti membaca Quran pamannya kan, 1 huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran itu, 1 huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Dan umumnya begitu, termasuk juga berpuasa. Jadi kalau seandainya kita berpuasa 1 hari itu sama dengan berpuasa 10 hari. Kita berpuasa 3 kali, berarti seolah-olah kita berpuasa 30 hari. Dan kalau 1 tahun kita setiap bulan 3 hari, berarti kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Inilah yang menyebabkan kenapa Nabi SAW suka melaksanakan ayyamul bid, karena pahalanya kasyami dahrin, seperti pahala puasa 1 tahun. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin atau Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apakah harus berturut-turut puasa ayyamul bid itu. Karena kalau berturut-turut agak repot, seperti kemarin hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Sementara Rasul mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan-makan. Tidak mungkinlah kita puasa ayyamul bid, berarti digeser ke tanggal 14-nya kan. Berarti hanya 2 hari saja, 14, 15. Lah yang satunya kapan? Lah di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan hadhil ayyam ats-tsalatsah yajuzu an tusama mutawaliyah. Jadi puasa yang 3 ayyamul bid ini bisa dilakukan secara mutawaliyah, terus-terusan 13, 14 ataupun 15, au mutafarriqah, ataupun bisa terpisah. Seperti apa terpisahnya kata beliau? Antakuna min awali syahri au min wasati syahri au min akhiri syahri. Pamannya bisa dicicil lah. Pertama dilakukan di permulaan bulan, kemudian puasa yang kedua di pertengahan bulan, kemudian puasa yang ketiga di akhir bulan, boleh. Pamannya ibu melakukan di tanggal 1, kemudian nanti yang keduanya tanggal 15, kemudian yang terakhirnya tanggal 28 pamannya kan. Maka kata Syekh Muhammad ibn Utsaimin dibolehkan. Karena beliau mengatakan wal amru wasi'un walillahil hamdu. Kata beliau perkaranya luas. Bisa berturut-turut, bisa juga terpisah. Tapi kata beliau wal afdal, tetapi ya tetap saja yang lebih afdal adalah yang mengerjakan secara berturut-turut. Karena memang
Ada hadis yang menyatakan seperti itu, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya, "Akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap bulan itu 3 kali? Qalat, Aisyah mengatakan, "Na'am, ya." Betul. Ya. Kemudian di beberapa riwayat disebutkan tentang tanggalnya dari tanggal 13, 14 dan 15. Artinya kalau dilakukan berturut-turut tentu lebih utama. Tapi kalaupun tidak berturut-turut maka dibolehkan. Adapun secara umum faedah tentang puasa ini, pertama, annaha tudhibu adranal qalbi. Puasa ini bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati, Bu. Terutama syahwat-syahwat itu bisa ditekan dengan berpuasa. Kemudian juga yang kedua, dzakara ba'dul atibba annal jisma tusibu fi hadhil ayyam rutubah, bahwa jasad manusia itu biasanya di pertengahan bulan itu akan mengalami kekeringan. Jasad manusia itu akan mengalami kekeringan di pertengahan bulan itu. Fayahtaju ila ikhraji al-fadalat. Maka dihajatkan untuk dikeluarkan beberapa bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang ada dalam jasad dengan cara berpuasa. Ini juga diantara yang disebutkan oleh ulama atibba, ya, pakar-pakar kesehatan, ya. Dan banyak lagi kalau kita cerita tentang faedah puasa secara umum. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW sangat suka dengan puasa Ayyamul Bid ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rak'atai ad-duha, melaksanakan 2 rakaat duha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan waktu maghrib, dengan waktu isya, ataupun dengan waktu zuhur. Allah hanya bersumpah dengan 3 waktu. Pertama waktu asar, wal asri innal insana lafi khusrin. Yang kedua dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ashri. Dan yang ketiga waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya bersumpah dengan 3 waktu dalam waktu-waktu salat ini? Pertama fajar, yang kedua duha, dan yang ketiga waktu asar. Ulama mengatakan karena rahasia manusia ada di 3 waktu ini. Rahasia rizki manusia itu ada di 3 waktu ini. Pertama, salat fajar. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kapan itu? Dari mulai waktu fajar sampai datang waktu syuruk. Waktu syuruk itu waktu di mana matahari meninggi 1 tombak. Itu waktu yang penuh berkah. Disitulah berdoalah kita supaya kita mendapatkan rizki yang halal yang banyak dalam 1 hari itu. Kemudian juga waktu duha. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan duha, kata Nabi SAW bahwa kana Rasulullah SAW yusalli duha arba'an. Rasul SAW terkadang dia melaksanakan duha itu 4 rakaat. Dan di dalam hadis yang lain ketika bicara soal salat duha 4 rakaat, yakfika akhiraha, maka akan mencukupkan kamu dari pagi itu sampai waktu soremu. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya dicukupkan itu macam-macam. Dicukupkan dari rizkinya, dicukupkan dari kebahagiaannya, dicukupkan dan dijauhkan dari keburukannya, dan macam-macam. Makanya kalau dulu ada istilah orang awam itu kalau ingin ditambah rizkinya perbanyak sholat duha. Ya memang betul karena ada hadisnya. Ya, Rasul mengatakan yakfika akhiruha, ya. Apalagi kalau kita melihat begini, Bu. Waktu duha ini rata-rata kan orang sedang sibuk, ya.
sedang sibuk mengejar dunia kan waktu duha itu. Yang punya sawah ya ke sawah, yang punya ladang ke ladang, yang punya kantor ke kantor, yang kerja di jalan, yang kerja bangunan ya di tempat bangunan. Pokoknya waktu duha itu waktu sibuk manusia mengejar dunia, Bu. Semua orang sawah, orang kantor, orang pasar itu keluar di waktu duha tuh. Karena biasanya kan umumnya orang bekerja itu kalau tidak jam 7 mulainya jam 8. Artinya dari jam 7 sampai zuhur itu kan orang sibuk-sibuknya luar biasa tuh. Lah di tengah-tengah kemudian orang ini sedang sibuk mengejar dunia, tiba-tiba kita keluar dari kesibukan manusia, kemudian kita sholat duha, berarti kita ini orang pilihan. Makanya kenapa sholat duha itu disebut sholat awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah bertobat itu, karena dilakukan di tengah-tengah manusia sedang mengejar dunia, kita pula lari dari dunia kemudian mengejar akhirat. Makanya keutamanya luar biasa sholat duha itu. Ya minimalnya 2 rakaat lah, Bu. Kalaupun tidak 4 rakaat, paling banyak 8 rakaat, tapi minimalnya 2 rakaat lah. Itu sudah bagus gitu kita melaksanakan sholat duha dalam sehari. Taib, adapun secara global tentang fikih duha ini, bahwa berapa paling banyak rakaat sholat duha itu, Bu? Ada yang mengatakan ya jelas paling sedikit 2 rakaat ya, maksudnya paling banyaknya. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Jadi 8 rakaat itu paling banyak. Dan ini pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Ada juga yang mengatakan 12 rakaat, dan ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tetapi pendapat kebanyakan para ulama bahwa salat duha itu laisa li aktsariha adadun muayyan, artinya tidak terbatas jumlahnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kalau masih ada waktu maka itu masih dibolehkan. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tidak ada batasan tentang rakaat, tapi paling sedikitnya 2 rakaat. Ya, dan dimulai dari terbit matahari meninggi 1 tombak sampai matahari zawal tergelincir ke arah barat dan masuknya waktu zuhur, berarti habislah salat duha itu. Ini secara singkat. Kemudian yang terakhir, wa an utira qabla an anam. Dan juga kita diperintahkan untuk melaksanakan salat witir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Muzammil. Surah Muzammil itu surat ke-5 kalau lihat dari tartib turunnya Quran. Lah kenapa kemudian surah Al-Muzammil ini letakkan di surat-surat awal-awal yang turun kepada Nabi SAW? Kan surat-surat dalam Quran itu kan banyak, 30 juz itu kan macam-macam surat tuh. Tapi surah Al-Muzammil itu diletakkan di awal-awal permulaan, bahkan termasuk sebagian ahli tafsir mengatakan dia surat ke-5. Setelah Al-Alaq, kemudian Mudaththir, kemudian Al-Lahab, kemudian Al-Fatihah gitu ya, kemudian Al-Muzammil. Ya. Karena di permulaan dakwah Nabi SAW itu, Bu, itu kan dihajatkan bagi Nabi SAW bekal untuk berdakwah. Makanya kemudian diperintahkan Rasul untuk salat malam kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi semenjak surah Muzammil ini turun, maka salat malam menjadi wajib bagi Rasul. Dan memang surah Muzammil aneh sendiri memang. Ya, karena di mana awalnya memansuh hukum akhirnya. Akhirnya memansuh hukum awalnya, afwan. Jadi di akhir surat itu memansuh, menghapus hukum awalnya, karena hukum awalnya sholat malam itu. Dan di akhir surat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus kewajiban sholat malam bagi umatnya, tapi tidak menghapus kewajiban sholat malam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat malam itu wajib bagi Rasul, termasuk witir. Ya. Dari sini kata para ulama, setiap dai itu kalau dia seorang pendakwah, maka justru bekal dakwah itu yang paling penting di malam hari. Jadi bekal seorang dai itu yang paling penting di malam hari. Sama ibu kalau mau mendakwahkan saudara nih, ibu mau mendakwahkan saudara, entah ibu sendiri, ibu-ibunya sendiri, ataupun saudaranya, ataupun kerabatnya yang mungkin belum sholat, pengen disuruh sholat.
akidahnya masih menyimpang, pengen diluruskan, masih susah hadir di majelis taklim biar mudah di majelis taklim. Pokoknya intinya ibu mau mendakwahkan seseorang. Lah rahasia suksesnya dakwah itu Bu ada di malam hari. Rahasia suksesnya dakwah itu ada di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu ada doa yang pasti mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala kan turun tuh pada sepertiga malam akhir itu, Bu. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajibala wa man yas'aluni fa'utiya wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ku kabulkan, siapa yang berdoa ku ijabah, dan siapa yang meminta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Artinya ketika kita di malam hari itu terbangun, khususnya di pertengahan malam atau sepertiga malam akhir, itu waktu yang cocok untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau besoknya kita memendakwahkan siapa gitu kan, oh ibu mau mendakwahkan saudaranya yang belum sholat, malam itu kita sudah munajat kepada Allah tuh. Ya Allah, besok saya mau berdakwah nih, mau mendakwahkan kerabat saya belum sholat, ya Allah, bukakan pintu hatinya supaya besok kalau saya ngomong itu diterima. Itulah kenapa, rahasia kenapa Nabi SAW di permulaan dakwahnya turun surah Muzammil ini. Karena Rasul itu akan menghadapi berbagai macam orang tuh. Makanya seorang dai itu harus punya waktu di sepertiga malam akhir itu. Karena itulah senjata dakwah setiap para dai. Ini juga salah satu membantu dakwah. Ya. Lah di antara solat yang sangat dianjurkan di malam hari itu adalah solat witir. Solat witir ini Bu, ini solat yang paling singkat dari seluruh solat yang ada. Karena bisa dilakukan dalam satu rakaat. Ibu bisa baca surat yang paling pendek dalam Quran. Inna a'tayna umpamanya kan, paling pendek itu kan Bu. Kan surat dalam Quran yang paling pendek itu berapa Bu? Ada 3 ayat, 3 surat kan, yang terangkai dari 3 ayat. Pertama surah An-Nasr, Alam Nasrah, surah An-Nasr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surah An-Nasr. Kemudian yang kedua surah Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Ini kan surah-surah pendek Bu, paling pendek itu Inna a'tayna. Lah kalau ibu baca Inna a'tayna ini satu rakaat saja sudah bisa tuh. Saya kira enggak memakan 10-20 menit kan Bu. Tetapi pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ada 5 perkara Bu dalam salat witir ini yang ibu harus pahami. Pertama Bu, ini rahasianya ya, kenapa kita dianjurkan salat witir. Pertama karena salat witir itu salat yang dicintai Allah. Nabi SAW mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra." Apa kata Rasul? Salat witirlah wahai orang-orang yang cinta dengan Quran, karena Allah itu witir, ganjil maksudnya, dan mencintai yang ganjil-ganjil. Jadi salat witir itu pertama salat yang dicintai Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, salat witir itu salat yang dicintai Nabi. Karena dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal laili illal faraid wa yutiru ala rahilatihi. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ketika safar di atas kendaraannya. Salat di atas kendaraannya ketika safar sambil mengisyaratkan dengan kepalanya. Beliau terkadang salat malam, tapi kalau salat wajib beliau tidak pernah salat di atas kendaraan turun. Dan beliau pun melaksanakan salat witir di atas kendaraannya. Lihat bagaimana witir ini ibadah yang dicintai Rasul. Sampai Rasul tidak pernah meninggalkan witir ini baik ketika safar ataupun ketika mukim. Jadi pertama salat witir salat yang dicintai Nabi, dicintai Allah. Yang kedua salat witir itu salat yang dicintai Nabi SAW. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan salat witir itu dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nabi mengatakan, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'atin kutibat minal qanitin, wa man qama bi mi'ati
wa man qama bi alfin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang bangkit salat dengan membaca 10 ayat saja, niscaya dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Kalau dia nambah dari 10 ayat menjadi umpamanya 100 ayat, maka naik tercatat dia tergolong orang-orang yang banyak bekal untuk akhiratnya. Dan kalau sampai dia membaca 1000 ayat gitu ya, maka dia mendapatkan pahala yang tak terhingga banyaknya. Oke lah, kita tidak usah banyak-banyak. Ibu sholat witir pakai 10 ayat saja, itu sudah termasuk tergolong orang-orang yang tidak pernah lalai itu. Ini luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW mengatakan, Innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min khumrin na'am. Allah itu telah memberikan dengan salat yang jauh lebih baik di antara kalian dibandingkan unta merah. Unta merah itu, Bu, kendaraan yang paling mewah, megah, mahal di zaman Nabi. Ya, kalau di zaman sekarang ada mobil harganya miliaran, itulah unta merah. Jadi sahabat ketika mendengar sabda Rasul, sungguhnya Allah telah memerintahkan dengan sebuah salat yang lebih baik daripada unta merah. Sahabat mengatakan, "Qulna ma hiya ya Rasul?" Apa itu? Apa salatnya kok lebih hebat dibandingkan kendaraan yang paling mahal tuh? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri." Salat witir yang dilakukan setelah isya sampai terbit matahari itu lebih baik daripada dunia yang sangat megah yang ada di dunia. Ya. Dan yang terakhir rahasianya, tadi sudah saya katakan bahwa salat witir ini salat yang menjadikan doa-doa kita terkabul karena dilakukan di malam hari. Minimalnya boleh setelah isya kalau dia tidak sanggup bangun di malamnya, tapi kalau dia sanggup di malamnya maka sebaiknya dilakukan setelah tidur, khususnya di sepertiga malam akhir, karena disitulah doa-doa kita akan mustajab. Nah, inilah lihat bagaimana keutamaan 3 ibadah ini, Bu ya. Salat puasa Ayyamul Bid, kemudian rakaat duha dan salat witir. Taib, kita akan baca sedikit buku beliau ini. Perhatikan bukunya, Bu. Ya. Beliau di sini mengatakan wasiat dan pesan beliau kepada salah seorang dari umatnya merupakan pesan beliau yang berlaku bagi seluruh umat beliau. Artinya bahwa asbab wurud itu bukan menjadi patokan, tetapi umumnya lafaz itu yang menjadi patokan. Ya, sama dengan Quran juga, asbab nuzul itu bukan patokan. Sebab turun itu untuk siapa saja, tetapi umumnya lafaz itu untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, 3 wasiat ini termasuk amalan ibadah, salat dan puasa sunnah yang paling ditekankan. Adapun puasa sunnah yang paling ditekankan adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ya tentu, Bu, ini paling ringan ya, Bu ya. Kalau ibu bisa melaksanakan puasa Senin Kamis ya lebih baik lagi, karena jumlah puasa Senin Kamis kan lebih banyak. Kalau ibu puasa Senin Kamis dalam 1 bulan, ya kan, berarti jatuhnya ibu puasa berapa kali? 8 kali, karena seminggu 2 kali kan. Tapi kalau Ayyamul Bid kan cuma sebulan 3 kali, Bu. Artinya kalau dibanding-bandingkan lebih baik mana puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, ya jelas puasa Senin Kamis lebih baik karena lebih banyak jumlahnya. 8 dengan 3 ya lebih banyak 8 kan gitu. Tapi ini amalan yang paling rendah, tetapi memiliki keagungan yang paling besar adalah puasa Ayyamul Bid yang paling ringan kan, cuma sebulan 3 kali saja. Ya, tetapi luar biasa gitu ya keutamaannya. Makanya kata beliau di sini, adapun puasa sunnah yang ditekankan adalah puasa 3 hari setiap bulan. Telah disebutkan dalam hadis bahwa puasa ini sebanding dengan puasa selama setahun. Kenapa sebanding dengan selama setahun? Saya sudah jelaskan tadi, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Berarti kalau puasa 3 hari sama dengan puasa 30 hari. Kalau puasa umpamanya setahun, maka walaupun tiap bulan 3 hari, maka sama dengan puasa 1 tahun full, ya. Karena setiap satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan, sehingga puasa 3 hari setiap bulan itu sebanding dengan puasa 1 bulan. Syariat ini dibangun di atas kemudahan, sedangkan dari sisi keutamaan yang sangat luar biasa. Amalan ini sebenarnya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan, tidak memberatkan dan tidak pula mengganggu aktivitas utamanya sedikit pun.
Terlebih padanya terdapat keutamaan yang agung, karena satu amalan itu semakin tinggi nilai ketaatan kepada Allah dan bermanfaat bagi sang hamba, maka dia lebih utama daripada amalan yang lain, maka dia lebih utama dari amalan lainnya yang tidak demikian kondisinya. Artinya puasa ini amalan yang luar biasa, Bu, karena kalau kita melihat tentang keikhlasan sajalah, ibadah yang paling ikhlas itu dari rukun Islam itu hanya puasa. Karena tak nampak, Bu. Kalau sholat kan nampak, zakat nampak, haji apalagi selfie nampak kan itu ya. Ya. Tapi kalau puasa kan nggak nampak, Bu. Ibu nih sama puasa Kamis. Kalau ibu nggak ngomong sehingga lagi berpuasa, nggak tahu orang samping itu puasa, Bu. Oh, ada Ustadz, nampaknya pucat, mungkin malamnya tak tidur, bukan karena dia puasa, Bu. Bisa saja kan. Makanya tidak ada tanda keikhlasan dan tidak ikhlas itu bagi orang yang berpuasa. Itulah kenapa puasa itu amalan yang luar biasa. Belum lagi kesabaran di dalamnya yang tidak ada dalam ibadah yang lainnya. Karena ibadah puasa itu kan ibadah yang paling lama sendiri waktunya, Bu. Sholat paling berapalah 5 menit selesai, tergantung panjang dan pendeknya surat yang ibu baca kan. Kalau puasa kan terbentang tuh dari fajar sampai maghrib, memang perlu sabar dia ya. Kemudian kata beliau, adapun sholat duha, banyak hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaannya. Para ulama berbeda pendapat tentang sunnah sholat duha yang dikerjakan terus menerus, ataukah sholat duha itu dikerjakan kadang-kadang saja. Pendapat yang benar, sholat duha disunahkan untuk dikerjakan secara terus menerus berdasarkan hadis ini dan juga yang lainnya, kecuali bagi seseorang yang memiliki kebiasaan mengerjakan salat malam, apabila ia terkadang meninggalkannya tidak mengapa. Artinya kalau dia tidak pernah sholat malam, maka dianjurkan sholat duha terus-terusan, tiap hari boleh. Tapi kalau dia sudah melaksanakan sholat malam, maka sholat duha boleh dilakukan sekali-kali gitu maksudnya. Itu kata penjelasan pensyarah kitab ini. Kemudian di antara keutamaannya disebutkan juga satu hadis di sini, innahu yusbihu ala kulli adami kulla yaumin 390 sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yuzzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma minadh dhuha. Setiap pagi diharuskan bagi anak Adam itu menunaikan 360 sedekah. Subhanallah. Kalimat 360 persendian ini, Bu. Rasul bicara 14 abad yang silam, belum ada ilmu kedokteran secanggih hari ini dengan peralatan-peralatan yang tidak ada di zaman itu. Tapi setelah diteliti, memang persendian manusia itu ditemukan jumlahnya 360 coba. Di zaman Nabi belum ada peralatan tuh. Tidak lain dan bukan ini artinya alamatun nubuwah ya, alamat kenabian. Rasul bisa menghitung jumlah persendian tanpa ada alatnya, dengan mengatakan 360 rupiah di zaman sekarang. Setelah dihitung dengan alat dan kecanggihan kesehatan, betul segitu jumlahnya kan, luar biasa ya, ini mukjizat. Kemudian Rasul mengatakan setiap tasbih ucapan subhanallah sedekah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah sedekah, setiap takbir ucapan Allahu akbar sedekah, memerintahkan kepada kebaikan sedekah, mencegah dari keburukan sedekah. Tetapi kata Rasul, Anda tidak perlu melakukan semuanya, cukup 2 rakaat, 2 sudah mencukupkan semuanya. Luar biasa ya. Jadi semua sedekah-sedekah ini dicukupkan dengan 2 rakaat duha. Kemudian yang terakhir, adapun salat witir, ia termasuk sunnah yang ditekankan. Nabi SAW sangat menekankan umat ini untuk mengerjakannya. Beliau pun senantiasa mengerjakannya, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Jumlah minimalnya adalah 1 rakaat. Jika mau, dia boleh melakukan 3, 5, 7, bahkan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 1 kali salam atau salam pada 2 rakaat. Witir dimulai sejak selesai sholat isya sampai terbit fajar. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari beliau Syekh As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi Bu, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.
Nggak ada. Oh. Oh, 2 rakaat sam Bu. 4 rakaat sebelum duhur. Iya. 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat setelah duhur sekalipun, itu kalau qobliyah atau ba'diyah itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam Bu. Jangan digabung. Ya. Begitu syariatnya. Sama dengan witir juga, walaupun witir itu banyak Bu. Ya. Ada yang mengatakan 2 rakaat salam, tapi yang satunya 1 rakaat salam biar sama jumlahnya ganjil. Ya. Tapi kalau rawatib itu yang 4 rakaat sebelum duhur, maka dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan digabung, ya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah